teman-teman. Di sini perkenalkan saya Kenan Samuel, ingin menjelaskan sedikit tentang financial risk yang mungkin kalian apa sih financial risk? Risiko tentang keuangan Anda. Saya memang bukan ahlinya, tapi saya ingin membagikan sharing sedikit tentang financial risk karena banyak orang yang kurang mengerti ya. Mereka dapat uang, mereka belanja, mereka butuh ini, mereka beli dan segala macam. Ketika nggak ada sesuatu, ya resikonya habis gitu aja uangnya. Nggak tahu untuk apa. Tapi rata-rata semua mereka untuk gaya hidup. Milenial sekarang untuk gaya hidup. Nah di sini saya mau jelasin sedikit tentang financial risk. Makanya nih saya buat segitiga. Segitiga itu saya bagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu untuk investasi, yang kedua dana pendidikan anak, yang ketiga proteksi, yang keempat dana darurat, dan yang kelima kebutuhan hidup. Ini saya nggak mau bahas dari yang nomor 1, tapi saya bahas mulai dari nomor 5. Kenapa? Karena kalau misalnya kita langsung ke nomor 1, yang bawahnya ini belum kuat, belum kokoh untuk menopang. Kalau yang bawahnya sudah kuat menopang, itu sih keren banget. Nah, di sini saya bukan mau menjadi sok pintar, sok segala macamnya lah ya. Tapi saya di sini ingin sharing sedikit aja. Terserah kalian mau kita lanjut untuk discuss pribadi atau gimana. Yang pasti nanti saya akan masukin nomor saya di video paling belakang. Nah, di sini yang nomor 5 kita bahas adalah kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup tidak lepas dari termasuk gaya hidup, makan, pakaian, kendaraan bermotor, kemudian jajanan anak, istri belanja bulanan kalian dan segala macamnya. Yang menurut kalian tuh kebutuhan hidup kalian tuh apa? Karena setiap kebutuhan hidup seseorang itu walaupun sama, tapi beda-beda karakternya. Terus kalau misalkan kebutuhan hidup kalian sudah terpenuhi, ini kita masuk ke nomor 4. Nomor 4 itu adalah dana darurat. Dana darurat itu bisa kalian gunakan sewaktu-waktu jika kalian butuhkan. Itulah dana darurat. Contoh, jika kalian menabung antara 1 sampai 3 juta selama setahun, artinya 12 sampai dengan 36 juta. Itu di bulan ke-13 kalian bisa pakai karena butuh kebetulan motor rusak atau mobil rusak atau atap rumah bocor. Nah, itu ada uang dana darurat kalian tuh di situ. Kemudian Anda sakit, ada dana darurat. Jadi nggak mengganggu yang lain gitu. Tapi banyak yang masih pinjam sana sini karena tidak ada dana darurat. Dana darurat itu penting karena dana darurat itu bisa menjadi satu wadah yang menurut saya tuh bagus buat kalian. Nah, yang ketiga kita masuk ke proteksi. Banyak orang Indonesia tidak menyadari proteksi itu penting. Karena apa? Mereka di Indonesia ini ada beberapa lembaga asuransi, perusahaan asuransi, tapi banyak orang Indonesia itu masih awam tentang apa itu asuransi. Asuransi itu adalah sesuatu yang Anda beli, yang Anda siapkan dari sekarang di saat Anda tidak butuh. Tapi asuransi bisa menjadi apa yang Anda punya itu bisa dipakai di saat Anda perlukan, sangat diperlukan. Contoh seperti Allianz, Prudential, Sequis Life dan lain-lainnya. Masih banyak asuransi yang lain. Dan termasuk juga BPJS. Jangan merasa rugi. Ingat, jangan pernah merasa rugi jika kalian mempunyai asuransi. Itu poinnya. Terus yang kedua, pendidikan anak. Dana pendidikan anak itu penting karena sekarang mahal banget pendidikan anak. Kita nggak ngomong negeri, kita nggak ngomong apapun itu, yang kita ngomong adalah pendidikan anak di swasta. Karena kita nggak mau
anak kita menjadi seperti kita. Kita mau anak kita lebih baik dari kita. Kita mau anak kita lebih hebat dari kita, lebih pintar dari kita. Kita harus siapkan dana pendidik anak sebaik mungkin dari sekarang. Terus kemudian gimana kalau misalkan Anda sudah pensiun, sedangkan Anda tidak punya dana pensiun, pensiunannya cuma segini dari perusahaan segini, Anda tidak punya usaha, ya repot juga. Itu balik lagi semua ke nomor 5, nomor 4, nomor 3, nomor 2. Banyak kan, nah ini yang menariknya di sini. Banyak kan orang Indonesia itu lebih mengarah ke investasi terlebih dahulu. Misalkan saya sudah punya rumah, saya udah punya mobil, tapi saya mau investasi, beli tanah, beli apartemen, beli ruko untuk mudah disewa-sewain. Nah, itu tapi dia nggak melihat dana daruratnya belum siap, proteksinya belum siap, pendidikan anak belum siap, dana pensiun untuk nanti dia. Mungkin sekarang saya merasa saya masih muda, masih umur 30, 20, akan 25. Itu masih muda, masih jauh lah dari kata pensiun. Nah, pensiun itu sekarang itu bukan pensiun umur 50, 55, tapi sekarang pensiun muda itu banyak. Tapi apakah Anda sudah menyiapkan dana pensiun Anda? Seperti itu. Nah, balik lagi ke investasi. Banyak sekali instrumen-instrumen investasi, lebih ke properti, emas, saham, obligasi, reksadana, semuanya yang berbau dengan investasi. Oke, itu aja sih untuk financial risk-nya. Maaf jika ada kesalahan-kesalahan kata dan akhir kata saya bisa bilang saya di sini ingin coba menawarkan Anda untuk mempersiapkan dana darurat, dana proteksi Anda, dana pendidikan anak Anda, dana pensiun Anda. Kita tidak ngomong investasi adalah bonus. Boleh nanti kalau Anda berminat, Anda pengen tahu apa sih yang ditawarkan, apa sih yang mungkin kedepannya tuh saya butuh, apa sih kenapa saya harus punya itu semua. Karena kalau nggak dimulai dari sekarang, jangan sampai terlambat. Karena nanti kalau sudah terlambat, wah ngeri deh, kalian bisa bangkrut. Itu aja sih. Nanti saya share untuk nomor handphone saya, kita bisa WA atau kita bisa WA atau ketemu sambil ngobrol-ngobrol tentang apa sih itu financial risk lebih dalamnya lagi. Apa sih yang ditawarkan oleh saya, Kenan Samuel, sebagai financial risk di situ. Nanti ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa saya tanyakan kepada Anda. Oke, sekian. Jika kalian nggak keberatan, boleh nanti kita di subscribe. Oke, terima kasih.